Bab 103. Pil penghancur tulang. Darah merah cerah menodai medan perang. Harley yang terus dipukul mundur terlihat sangat mengenaskan dan dia hampir terbunuh oleh serangan Chico beberapa kali. Api sejati, perbaiki energi sejati untukku. Ketika Harley dipukul mundur, dia berpikir sejenak dan memanggil api sejati untuk melindungi hatinya. Segera, api sejati dari lautan diafragma keluar dan pergi ke meridian utama tubuhnya, membungkus tulang-tulang utama, kemudian dibagi menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi energi sejati yang bergejolak itu. Pada akhirnya, api sejati tetap menjalankan misinya dengan baik, di mana berhasil menghentikan energi sejati yang bergejolak itu ketika hendak mengenai hati Harley. Segera, api sejati menunjukkan sisi dominannya, dengan membungkus seluruh energi sejati, kemudian dengan cepat melemahkannya dan esensi yang diperoleh dituangkan ke dalam lautan diafragma Harley yang luas. Tapi meskipun begitu, kondisi tubuh Harley juga sangat buruk. Sebelumnya, dia menerima serangan dari Chico, kemudian dia terus terluka, ditambah energi sejati memutuskan lebih dari 1 meridian dan tulangnya, membuat dirinya bahkan tidak bisa mengerahkan 30% kekuatannya. Chico masih menyerang dengan ganas dan pedang spiritual di tangannya diwarnai merah darah oleh darah Harley. Dia tidak ingin memberi Harley waktu untuk bereaksi. Pertempuran sebelumnya antara Harley dan Heriki adalah sebuah pelajaran, di mana jika membiarkan Harley berhasil mengumpulkan kekuatannya kembali, maka itu adalah mimpi buruk bagi dirinya. Kakak sepenguruan Ki, apa yang terjadi pada tubuh Harley? Di bawah panggung, Brady dan Anitang memandang Keliki. Dia memakan pil penghancur tulang, kata Keliki dengan suara yang dalam. Sebagai murid tertua Freddy Su dari Paviliun Obat Spiritual, dia sangat sensitif terhadap pil, jadi dia bisa melihat apa penyebab kekacauan dari tubuh Harley. Pil penghancur tulang. Brady terkejut, pil macam apa itu? Pil penghancur tulang adalah sejenis obat untuk penyembuhan. Keliki menjelaskan, dan itu adalah obat kelas atas untuk penyembuhan. Pemulihan cedera Harley bisa begitu cepat, kemungkinan besar karena dia mendapatkan manfaat dari pil penghancur tulang, tetapi meskipun pil jenis ini adalah obat spiritual, namun dia memiliki kelemahan yang sangat besar. Kelemahan. Selama kamu meminum pil penghancur tulang, kamu tidak bisa mengerahkan energi sejati terlalu banyak, jika tidak, energi sejati yang terkandung di dalam pil penghancur tulang pasti akan bertabrakan dengan meridian dan tulang di dalam tubuh. Hasil terburuknya adalah akan meledak dan mati. Sialan. Setelah mendengarkan Keliki, Brady tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, anak ini gila. Berani-beraninya dia memakan obat semacam ini, hingga berani menggunakan energi sejati sebanyak itu. Apakah dia sedang mencari kematian? Masalah ini pasti tidak sesederhana itu. Di samping, Yanilu dari Paviliun Taman Pustaka berbicara dan memberi isyarat kepada semua orang untuk melihat Harley. Berdasarkan ekspresi Harley, jelas dia tidak tahu potensi kelemahan pil penghancur tulang. Mungkin juga bisa dikatakan bahwa Harley bahkan tidak tahu bahwa apa yang dia makan adalah pil penghancur tulang. Lincoln Wang, murid pertama Taman Spirit Orchard, memberikan tebakan seperti itu. Atau, Harley bahkan tidak tahu bahwa dia telah memakan pil penghancur tulang. Tebak Joriko Xiao, murid pertama Balai Penegakan Hukum, lalu membuat beberapa pasang mata menyipit. Kata-katanya sangat bermakna dan beberapa orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Ini menyiratkan bahwa Harley telah dijebak. Dengan begitu maka semuanya menjadi sangat jelas, jika tidak, siapa yang cukup bodoh untuk memakan pil penghancur tulang? Kakak sepenguruan Ki, akankah nyawa Harley dalam bahaya? Anitang membuka mulutnya dan mata beberapa orang juga fokus pada Keliki lagi. Keliki menggelengkan kepalanya dengan lembut,
sulit untuk mengatakannya. Dia sepertinya mengonsumsi pil penghancur tulang tingkat rendah. Jika itu adalah pil tingkat tinggi, saat dia menggunakan energi sejati, aku rasa dia sudah meledak dan mati. Tapi meskipun begitu, kondisi tubuhnya juga sangat buruk sekarang. Lalu untuk apa pertandingan masih dilanjutkan? Jika terus dilanjutkan, nyawanya akan melayang. Brady melompat-lompat dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia melompat keluar dan membungkukkan tangannya kepada Master Daoxuan di atas awan. Tetua, Harley Ye telah dijebak dan aku menyarankan agar pertandingan ini ditunda. Aku merasa menyelamatkan dia jauh lebih penting. Murid juga berpikir begitu. Segera, Keliki dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Namun, sebelum Master Daoxuan bisa berbicara, suara aneh terdengar dari bawah. Dijebak, lucu sekali. Itu adalah murid pewaris puncak Diang yang berbicara. Banyak tetua yang mengawasi di sini, jadi siapa yang akan berani-berani melukai dia? Apakah kalian semua sedang menyiratkan bahwa para tetua itu buta? Benar. Juga ada murid pewaris dari puncak Renyang yang berjalan keluar. Jelas bahwa Harley Ye memakan pil obat untuk meningkatkan kultivasinya, kemudian dia menjadi gila, akan tetapi mengatakan ada orang yang menjebaknya. Aku harap kakak seperguruan sekalian jangan berbicara yang tidak-tidak. Apakah ada alasan seperti itu? Di mana bila kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu pun meminta pertandingan dihentikan. Seorang murid pewaris aula kedisiplinan mencibir. Jika seperti ini, tentu saja tidak adil. Akan tetapi jika Harley Ye mengaku kalah dan menangguhkan kompetisi, aku tidak keberatan. Jangan membicarakan yang tidak-tidak mengenai Harley Ye di sini. Apakah dia perlu minum pil obat untuk meningkatkan kultivasinya? Brady berteriak di tempat. Siapa yang tahu konspirasi apa yang dia lakukan? Konspirasi. Aku rasa kalian yang merencanakan sesuatu. Pandi Huo berbicara dengan dingin. Pandi Huo, apa maksudmu? Maksudmu kita berkomplot untuk menjebak Harley Ye? Hanya orang yang melakukannya yang akan tahu. Kenapa? Kamu tidak terima? Kalau begitu ayo bertarung. Kamu. Cukup. Saat banyak murid pewaris akan menyingsingkan lengan baju mereka, suara dingin Master Daoxuan datang dari awan dan tekanan yang kuat menyelimuti seluruh paviliun semesta. Apakah situasinya masih belum cukup kacau? Jika kalian ingin bertarung, silahkan bertarunglah di panggung Feng Yun. Aku tidak akan ikut campur. Dengan intervensi yang begitu kuat dari Master Daoxuan, murid pewaris dari kedua belah pihak mendengus dingin dan diam. Master Daoxuan melirik ke panggung, kemudian membelai janggutnya. Ketika Keliki dan yang lainnya mengatakan itu, dia benar-benar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, karena mengapa bisa tiba-tiba muncul pil penghancur tulang. Tatapannya sangat tajam, meskipun sebelum pertandingan dia tidak pernah melihat Harley Ye, namun dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang Harley Ye setelah beberapa pertempuran ini. Apakah seorang murid sehebat dia masih membutuhkan pil penghancur tulang? Ditambah dengan kultivasinya, apakah dia perlu menggunakan pil penghancur tulang? Adik sepenguruan Chu, adik sepenguruan Feng, apa pendapat kalian? Master Daoxuan memandang Feng Sichu dan Henki Feng di sampingnya. Masalah ini benar-benar aneh, aku menyarankan untuk menunda kompetisi. Henki Feng berkata dengan ringan. Aku juga setuju untuk menangguhkan kompetisi. Feng Sichu berbisik pelan, dia sedikit egois, bahkan jika Harley Ye sendiri yang memakan pil penghancur tulang, tapi bakatnya berhasil mengejutkannya dan dirinya tidak ingin murid yang begitu berharga hancur begitu saja. Jika begitu, maka tunda kom. Setelah mendengarkan nasihat Henki Feng dan Feng Sichu, Master Daoxuan pun langsung memerintahkan penangguhan kompetisi, tetapi terganggu oleh sebuah suara. Kakak sepenguruan Daoxuan, jika kamu melakukan ini,
itu artinya kamu terlalu berpihak pada Harley Ye. Henry G, ketua puncak di Yang berbicara. Di wajah tuanya terlihat ekspresi main-main serta terlihat menyeramkan. Henry G, apa maksudmu? Setelah disela oleh Henry G, Master Daoxuan melirik Henry G dan ekspresinya langsung muram. Tidak ada maksud apa-apa. Henry G duduk di panggung awan dan tetapi menanggapi ucapan Master Daoxuan sambil mencibir, aku hanya ingin mengatakan bahwa kakak seperguruan mengirim kamu untuk mengawasi pertandingan murid luar, jadi kamu tidak bisa bertindak semena-mena. Ucapan kakak seperguruan G sangat benar. Qing Yang juga berbicara, begitu banyak murid yang menonton dan bila pertandingan ditunda hanya karena alasan dijebak yang tidak berdasar, itu terlalu kelewatan. Begitu Qing Yang selesai berbicara, Zega Zhao melirik Master Daoxuan dan berbicara dengan nada aneh, aku tidak keberatan dengan penangguhan kompetisi, tetapi Harley Ye harus mengaku kalah terlebih dahulu. Ketiga lelaki tua itu terlihat kompak dan cukup memaksa, karena mereka semua memiliki dendam terhadap Harley Ye. Di sisi lain, wajah Master Daoxuan menjadi lebih muram lagi. Walaupun dia adalah tetua yang memimpin pertandingan murid luar, tetapi bagaimanapun juga bukan dia seorang yang bisa mengambil keputusan akhir, ditambah ini adalah sebuah jebakan tanpa bukti. Jika dia menghentikannya begitu saja, dia akan kesulitan untuk memberi penjelasan kepada ketua. Harley Ye, akui kekalahan. Sebelum Master Daoxuan bisa membuat keputusan, Fen Sichu, yang berada di sampingnya, sudah berbicara terlebih dahulu, bahkan jika kamu kalah hari ini, kamu tetap murid Fen Sichu. Bersambung.